mengukur dan menilai sesuatu yang berlaku di hari ini, bahwa ketika hadirnya salah satu tokoh atau pimpinan di tanah Papua negeri Papua Barat, yaitu Bapak Lambang Kusnitbao beserta rombongan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, dan kehadirannya disambut secara adat di bandara, tetapi juga cuaca yang cukup bersahabat di Teluk Kondama, pertanda bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini adalah hal positif. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita orang semua. Hadirin disilakan dulu kembali dan kita menikmati dulu tembang spesial. Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan semua sama-sama. Di sini Papua, di sini. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat.
dilantik sebagai Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Kabupaten Teluk Pondama? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia mengabdi dan berjuang di bawah panji-panji Partai Golongan Karya? Bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia membesarkan dan memenangkan Partai Golongan Karya? Bersedia. Saudara-saudari yang dilantik agar mengikuti ikrar pelantikan Dewan Pimpinan yang saya ucapkan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Teluk Pondama dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu menjaga nama baik partai serta tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi serta ketentuan-ketentuan lainnya. Bahwa saya akan bekerja keras untuk mencapai kejayaan partai dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat menyerahkan panji ini kepada Saudara Ferry Okrai, putra terbaik tanah Papua, untuk memimpin Partai Golkar di Kabupaten Teluk Pondama. Penyerahan panji Partai Golongan Karya dari Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat kepada Ketua DPD Partai Golkar Teluk Pondama. Untuk dikibarkan ke seluruh penjuru kabupaten, distrik, kelurahan, bahkan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Teluk Pondama. Saya sebagai Ketua Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat saat ini tanggal 13 Juli tahun 2022, saya Ketua Partai Golongan Karya menyerahkan pataka ini kepada putra terbaik yang ada di depan saya ini, menjalankan amanat bahkan kepercayaan yang diberikan kepada saudara untuk menentukan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Teluk Pondama, kabupaten yang penuh kenangan indah bagi kita semua di tanah Papua. Sekian dan terima kasih, saya serahkan. Saya menerima panji kebesaran Partai Golongan Karya untuk dikibarkan di dataran Kabupaten Teluk Pondama dari pesisir pulau terluar, lembah, gunung, dan siap membesarkan Partai Golkar dan memenangkan pemilu presiden pada tahun 2024, mendukung Erlangga Hartarto sebagai gubernur, sebagai presiden Republik Indonesia, dan mendukung Lambertus Nitmau sebagai gubernur Provinsi Papua Barat. Tahun 2024, dan kami memberi target akan memperoleh 7 kursi di Kabupaten Teluk Pondama. Berkenan dengan Yang
saya hormati dan kasihi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Saya sebut dengan hormat Bapak Lambert Ditmau, teman saya waktu SMP. Yang saya hormati Kapolres Telukundama atau yang mewakili para anggota Forkopimda yang hadir, yang saya hormati. Ketua DPD ada kan? Berhalangan kapan? Ini kader Golkar yang jadi ketua DPR sekarang. Iya. Iya. Baik, saya hormati anggota rombongan Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat, Bapak Ibu pengurus Partai Golkar Kabupaten Telukundama dan hadirin sekalian yang berbahagia. Siang ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan kita telah menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Telukundama dengan tertib dan sukses. Itu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Saya percaya itu. Saya ingat akan salah satu tujuan dari Partai Golkar sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar, bahwa Golkar bertujuan untuk menciptakan keadilan dan perlu mendukung pemerintah dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Karena tujuan itu sejalan dengan tujuan nasional bangsa kita. Oleh karena itu, dengan dilantiknya Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Telukundama selaku pemerintah, saya berharap adanya dukungan dan kerjasama kita yang baik dalam pembangunan di daerah ini. Sudah tentu visi dan misi kabupaten kita juga sejalan dengan tujuan dari Partai Golkar. Dan karena itu marilah jangan kita melihat, tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Telukundama bahwa perbedaan memang boleh, tiap-tiap partai politik ada. Tetapi begitu sebuah pemerintahan terbentuk dengan resmi, maka kita semua patut mendukung pemerintahan yang resmi itu. Dan Golkar sudah memulai itu. Saya berharap juga kepada partai politik yang lain, mari kita bergandengan tangan bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini demi kesejahteraan dan keadilan yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak bicara, tapi saya percaya bahwa dengan pelantikan tadi itu pertanda bahwa Golkar siap menuju pemilu 2024. Dengan optimis, tadi Ketua DPD bilang Golkar memiliki target 7 kursi. Itu adalah cita-cita yang harus diupayakan oleh seluruh. Dengan demikian, berarti kalau tadi saya lihat pengurus-pengurus yang ada ini orang-orang hebat juga. Semua hebat-hebat. Jadi kalau hebat, mari bantu kami, bantu pemerintah daerah, sama-sama kita membangun rakyat kita di seluruh negara. Setelah ini saya akan ke bandara untuk menjemput wakil kepala BKN, sehingga saya tidak lama-lama bicara. Nanti mungkin sebentar saya ikuti Pak Ketua DPD Provinsi bicara, saya saja. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan pemilu tinggal 1 tahun lebih, tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Pasti semua partai punya persiapan untuk menghadapi itu. Tapi dengan pelantikan hari ini saya melihat bahwa Golkar begitu siap untuk menghadapi pemilihan ini. Namun banyak PR yang harus dilakukan. Pasti harus turun ke distrik dan kampung untuk konsolidasi dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu. Sementara verifikasi partai politik akan dimulai pada tanggal 29 Juli 2022.
Maka diperlukan kerja keras dari Bapak Ibu sekalian agar Golkar tetap eksis di Kabupaten Teluk Benoa. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mengakhiri sambutan saya atas nama pemerintah daerah. Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dilantik. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Lambert Ditmau selaku Ketua DPD Provinsi Papua Barat dan Saudara Ferry Oparai sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Teluk Benoa, Golkar pasti bisa dalam melaksanakan tugasnya. Demikian sambutan saya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali. Siang semua. Nanti kurang kompak. Selamat siang semua. Mari kita tepuk tangan untuk kita hadir di siang hari ini. Barang apa jadi? Saya bangga Kabupaten Teluk Benoa. Di belakang kabupaten sungguh indah. Di depan kabupaten sungguh indah. Di sana biru, di sana hijau. Itulah Teluk Benoa. Saya jadi wali kota Sorong tinggal 10 tahun, tinggal 1 bulan. Gubernur 2 tahun. Ada orang yang kota Sorong indah, tapi saya secara pribadi Bondama indah. Di lereng gunung dia biru, hijau. Di depan sana ada gelombang-gelombang, dia biru. Orangnya luar biasa. Di tanah dan negeri, tanah peradaban, di tanah Papua. Saya tadi pergi di tempat peletakan batu yang waktu itu hamba Tuhan kawakan di kabupaten ini, tidak di mana-mana, di Teluk Benoa. Di sana dikatakan, di atas batu ini kuletakkan peradaban orang Papua. Biar siapa lagi dia memiliki ilmu yang tinggi, memiliki akhlak apapun yang tertinggi, tidak akan bangun negeri yang ditempati orang hitam dan keriting ini. Hanya orang hitam dan keriting lahir hidup besar dan bangun negeri ini, mulai dari kala itu, hari ini dan terus ke depan. Baik Pak Bupati Kabupaten Teluk Benoa, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Bupati yang saya hormati dan saya banggakan. Mari kita tepuk tangan untuk beliau. Kami dua sama-sama SMP kelas 1 dan kami dua sama-sama tamat. Setelah itu pergi di SMA dengan Pak Bupati juga. Kami dua sama-sama kelas 1 sampai tamat SMA juga. Jadi yang lain datang sini kehilangan teman. Kalau saya pucuk pimpinan di kabupaten ini. Pimpinan Forkompinda atau yang mewakili yang berkenan hadir, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua penyelenggara baik KPU maupun Panwaslu beserta jajaran yang berkenan hadir, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Para pimpinan partai politik berbeda warna, berbeda ini dan itu, tapi kita tetap satu, bangun NKRI dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati dan saya banggakan. Para pimpinan OPD apapun namanya yang berkenan hadir, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Para kader Golkar dan juga sesepuh Golkar yang ada di depan kita ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Para penyanyi atau vokal grup, anak-anakku sekalian yang cantik-cantik,
di Teluk yang terindah ini. Semua yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Panitia Pelantikan yang giat-giat melakukan persiapan sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, juga saya hormati dan saya banggakan. Tadi saya lihat ada grup Black yang menyanyi di depan sini. Saya teringat kembali di tahun 60-an, penyanyi kawakan Mayor, bukan Mayor siapa? Penyanyi Black Brothers ini. Ya, mereka itu menarik suara sangat indah, mewarnai negeri dan tanah yang Tuhan berikan pada kita, melukiskan lagu, melambangkan lagu orang Papua melalui Black Brothers. Dulu, kini, dan selamanya. Saya teringat tadi soal adik-adik hebat, tapi potensi itu jangan terpendam di Teluk ini. Kalau bisa dipromosikan keluar, biar orang tahu bahwa Teluk itu tetap menyimpan sejuta pengalaman dan keahlian dalam hal apa saja. Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan lainnya saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Semua yang saya hormati dan saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita sekalian. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga di siang hari ini kita dipertemukan di kabupaten penuh kenangan bagi kita di tanah Papua ini, dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana ada, dalam rangka menghadiri dan menyaksikan pelantikan ketua dan pengurus DPD Partai Golkar di Teluk Pondama. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Ketua ini, kan putra terbaik dari tanah Papua yang ada di Teluk yang kita idam-idamkan ini. Dari barisan pengurus, saya pasti punya analisa, punya persiapan sangat luar biasa. Jalan, Bapak jalan. Mimpimu tidak sama dengan mimpiku, tapi Tuhan tahu kelak akan buat sesuatu yang indah untuk anakku yang ganteng ini. Biasa. Yang tadi itu yang tadi di barisan itu kasat mata. Saya bukan pemain politik, tapi pelatih politik. Saya bisa melihat dari situ luar biasa aset kekayaan orang Papua. Mari kita lindungi. Tiada mendukung dia. Kita tidak tahu rencana Tuhan di tanah ini pasti bisa sesuai dengan julukan. Mari memberikan dukungan yang terbaik kepada beliau. Jangan melihat ferinya, tapi melihat karya-karya Golkar di tanah ini yang menghadirkan Kabupaten Teluk Pondama, putra terbaik dari Partai Golkar. Hidup Golkar. Kabupaten-kabupaten yang lain, Teluk Bentuni, Teluk Pondama, kala itu putra-putra terbaik Partai Golkar hadirkan Kabupaten Bimekarat ini. Saya teringat persis putra terbaik dari Kepala Burung Yosef Kosio, dia jadi PLT di kala itu. Setelah itu kami semua bekerja sama untuk bergandengan tangan meloloskan kakakku, abangku Albert Torai jadi bupati pertama. Biar Imburi, biar siapa lagi mau jadi bupati sampai satu panjang ini sampai di laut. Tapi pelaku sejarah hanya kakakku Albert Torai meletakkan dasar di kabupaten ini. Terima kasih Pak Bupati. Saya pesan kabupaten ini harus dijaga dan dilindungi. Keberadaan orang Papua ada di sini. Alam yang ada jangan rusak. Stop. Jaga dan lestarikan. Hari ini tinggalkan warisan untuk anak cucu di kabupaten yang kita cintai. Ada amin toh? Saya ini orang Teluk. Di Kapru, siap makan, Senin Boai, yang kiri. Saya sudah keliling. Ya kan?
Di bahasa Wondama juga ya ada sedikit-sedikit juga. Ini kan auno-auno semua nih. Ya kan? Jadi baik, selamat pada Pak Ferry. Saya tidak terlalu banyak berbicara. Bicara tentang kualitas yang Bapak miliki. Bapak pasti menempatkannya terbaik. Bicara politik, berbaur dengan masyarakat, tinggal dengan masyarakat, memberikan dukungan dalam segala hal. Pada waktu itu jangan pasang baliho. Baliho itu tidak bisa memberikan manfaat untuk seseorang menentukan pilihan, tapi itu hanya kualitasnya 0,20% aja. Baliho itu, kampanye juga begitu. Tapi pribadi hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan sentuhan. Disitulah masyarakat bisa menentukan pilihan. Masyarakat bisa percaya bahwa dialah yang ada di tengah-tengah kita, bersama kita. Apapun yang kita rasakan, dia juga ikut rasakan. Demi kemajuan, demi kesejahteraan di kabupaten yang kita cintai ini. Pulau-pulau yang indah itu, Pak Bupati sampaikan kepada semua orang, jangan jual sepersen pun tidak. Kekayaan orang Papua yang kita harus lindungi dari dulu, hari ini sampai Tuhan datang di tanah ini. Ada amin? Hidup Golkar! Barang apa jadi? Tolong jaga dan lestarikan, baik di laut maupun di darat, di pulau sekalipun. Karena anak-anak kita, cucu-cucu kita, pada suatu ketika, jangan menangis karena kekayaan alam. Mereka menikmati alam yang Tuhan berikan kepada kita secara turun-temurun. Anak-anak kita sebagai pewaris untuk tanah ini. Terlebih Teluk Wondama. Jalan itu kita ada 2 jalur yang paling indah. Kota Sorong dengan Wondama saja. Yang lain pengikut. Yang lain-lain pengikut saja. Wondama dan Kota Sorong, yes. Saya tadi datang tuh di Yanjuk sana semua orang main berat lomba. Kamu tidak boleh bikin usaha kalah. Ini saya akan pukul kamu satu-satu. Ada imam satu kita jadi pengurus ya, Michael ya. Memang ada imam satu kawin korwam di sini. Ya. Ada imam satu kawin korwam di sini punya anak, ada 4-5 ada di sini. Tadi mereka semua lagi datang peluk saya. Oh bagaimana? Dan memang dari satu kampung di saya. Saya coba pulang ke sana tapi saya melihat alam ini, saya bilang percuma juga ke Sorong. Lebih bagus di Teluk yang indah ini. Di Laut Biru menyediakan segudang potensi laut. Di alam yang begini indah, sungguh perawan seperti gadis belia, butuh perlindungan dari setiap kita. Pak Bupati, sampai kepada teman saya Pak Bupati dan Pak Wakil, jaga dan jaga. Karena ini kebanggaan anak cucu kita, termasuk saya. Tadi saya lihat, saya terharu bagaimana indahnya Teluk Wondama ini. Saya tidak bisa cerita partai nanti Ferry punya urusan. Ya, mari. Jadi begitu semua mari mendukung Pak Ferry sebagai ketua partai di tahun 2024. Rahasia Tuhan. Tapi doa perlu kita lakukan. Apalagi di tempat peradaban yang ada di kabupaten yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya tetap bangga dalam hati dan pulang saya kenang keindahan yang ada di kabupaten ini. Tolong kelola baik. Tolong kelola baik, jaga dia baik. Bukan Raja Ampat yang indah, sebetulnya Wondama yang indah. Wondama yang paling indah. Ke Raja Ampat tidak ada 2 jalur. Wondama, yes. Dia paling indah. Mau cerita pulau, masuk keluar pulau yang indah tanpa dihuni dan dibeli oleh siapapun. Milik kita. Raja Ampat orang sebeli kasih habis. Wondama tetap utuh. Jaga kebersamaan.
jaga keutuhan, jaga tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, kamu punya kabupaten ini ya, luar biasa. Kabupaten cantik seperti kamu saja. Baik Pak Ferry, saya titipkan kader Golkar kepadamu. Tanggung jawabmu, bina mereka, kelak mereka hadir sebagai Ferry muda di kabupaten ini. Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati, saya orang Papua asli. Saya ada karena dari Teluk ini. Berhentar, akhirnya bisa pakai Garuda di kepala burung. Rakyat ini atur mereka. Jangan mereka jadi pengemis di tanah yang kaya ini. Tapi kalau bisa, mereka menjadi pelaku inti di tanah ini. Setuju toh? Saya hanya bangga kamu saja, dan saya bangga jalan itu saja. Tinggal ditata baik. Wow, luar biasa. Pulau itu indah. Pak Bupati dari ujung sampai ujung bikin dia bagus, bangun lampu hias. Wow, cantiknya seperti mereka yang duduk di sebelah kanan saya. Baik. Kalau saya ceritanya itu asik, keren dengar sampai lama. Ini jam berapa? Jam makan dan jam beban beliau terlalu karena beliau charter pesawat. Jadi saya ada waktu. Kalau satu orang Golkar calon di 2024, saya obrak-abrik Wondama. Saya akan kampanye dari distrik lepas distrik. Yang bisa hadir putra terbaik dari Partai Kuning. Hidup Golkar! Barang apa jadinya? Jadi partai yang lain, mari. Berbeda warna, berbeda lambang, bukan ukuran. Bergandengan tangan, bersatu hati, bangun negara ini dari Sabang sampai Merauke. Sekalipun berjajar pulau, dari satu pulau ke pulau yang lain, tapi kita sambung pembangunan dari satu pulau ke pulau yang lain sampai di ufuk timur. Itulah NKRI, harga mati untuk NKRI. Setuju toh? Tetaplah seperti itu. Kabupaten Teluk Wondama milikmu. Aku hanya bangga sebagai orang Papua. Indahnya kabupaten ini, di lereng gunung, di laut, semuanya kolaborasi memperindah kabupaten ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin jam 11 dari Sorong ke Jakarta sampai jam 2. Saya rapat di sana dari jam 2:30 sampai saya pulang jam 7. Kalau di Papua sudah jam 9. Saya pergi makan, pulang jam 9, tidur hanya 3 jam. Jam 11 sudah ke bandara. Pergi ke Jakarta, balik ke Sorong. Tapi karena Teluk yang begitu indah, saya tanggalkan semua kepentingan. Saya harus hadir di kabupaten yang satu ini. Terima kasih. Selamat untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk anak-anakku sekalian. Harapan masa depan di tangan adik-adikku. Adik-adik menciptakan kehidupan. Kalau tidak ada adik-adik, dunia ini mau jadi apa? Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah tua harus merenungkan apa yang saya sampaikan. Pak Imburi sebagai kader orang, beliau punya istri itu dan saya punya istri satu kelas, tamat juga sama-sama. Ya baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mau ngomong lama, tapi waktulah membatasi kita semua. Pak Kapolres ya, Bapak awasi tanah dan negeri ini, biarlah dia jadi indah terus sampai kapanpun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya tidak sapa pimpinan OKP ya, ketua KNPI yang punya pemuda. Ya, pemuda harus tampil menjadi yang terbaik. Baik, pesawat mau berangkat. Kalau saya punya setahan sampai besok, tapi karena
orang lain punya, ada kepentingan lain. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ketua DPD yang ganteng, dan semua pengurus, semua pejabat, dan semua yang hadir, terlebih anak-anakku sekalian yang kelak akan memberikan kehidupan kepada negeri dan pulau ini. Semua yang saya hormati, saya akhiri pertemuan di siang hari ini atas perhatian semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.